Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome to BTS Bercanda Tapi Serius. Hai semuanya warganet, apa kabar Anda? Baik? Jangan sakit-sakit ya, apalagi sakit hati jangan. Tinggalkan semuanya di tahun kemarin dan kita akan beranjak ke tahun baru 2023 dengan nuansa hati yang lebih menyenangkan dan lebih senang, bahagia. Semua karir berjalan bagus, muda-muda makin berkarya, makin banyak karyanya, makin sukses ya. Tahun 2023 semakin jaya. Amin ya robbal alamin. Sama Ilham Alim di kesempatan hari ini, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan ya macam-macam hal yang serius ya, yang sementara serius dibahas di Indonesia, khususnya di Gorontalo, namun dengan gaya yang sedikit bercanda ya. Kita nggak mau terlalu tegang karena takutnya nanti urat-urat di kepala itu nanti bisa naik jadi darah tinggi, kan nggak enak. Mending orang ngobrol santai-santai tapi hal-hal yang serius. Apa itu? Subjugatif dan adaptif ya. Kita kalau bicara soal subjugatif, tentunya kita ya gambaran yang paling sederhana yang bisa kita tangkap adalah ya istilahnya berseragam lah ya. Kalau belum berseragam belum jadi manusia ya. Jadi itu yang harus kita ubah mulai dari sekarang. Nah kebetulan ini saya bersama salah satu pemuda yang justru mematahkan paradigma itu. Welcome, ini dia Akbar. Oke, hai Akbar. Gimana nih kabar? Luar biasa ya. Akbar ini adalah seorang pemuda yang bisa dibilang keren menurut saya. Kenapa? Saat di usia muda, banyak anak-anak muda yang memilih untuk ya santai-santai dulu. Santai-santai dulu lah ya. Ngapain juga buru-buru kan? Ya, masih muda, masih panjang usianya. Jadi masih ubah nakal dulu. Sebelum kita masuk ke topik utamanya, mental subjugatif atau adaptif, kita masih mau sedikit mengulas profil dari Akbar sendiri. Ini anak muda usahawan ya. Bar, sebelumnya mohon maaf nih Bar, untuk namanya Akbar atau ada? Jadi nama lengkap saya Muhammad Zalzali Akbar Warindo Rahaputra. Allah Akbar, lahir di kereta bos, panjang ya. Itu nggak susah waktu ujian nasional kemarin? Disingkat saja. Oh disingkat ya. Itu kan makanya nih kalau untuk orang tua yang punya anak, kalau mau ke nama panjang juga harus dipikirkan, karena nanti ujian nasional itu susah kalau disingkat ya. Ya. Tapi Akbar bisa ya Akbar? Ya, bisa. Oke, Akbar, jadi panggilannya Akbar. Akbar. Kenapa bukan Zalzali? Ada yang manggil Zalzali, ada yang manggil Akbar, ada yang manggil saya. Ada yang manggil sayang? Ya, Udah ada? Bisa. Udah ada yang manggil sayang? Bisa saja ada. Bisa ya? Oh berarti belum ada bos. Nona, Ngana tidak diakui. Dia tidak mengakui Anda Nona. Enggak, bagus ya itu. Ya, biasa lah, orang ganteng usahawan, wajar lah kalau playboy. Playboy nggak sih? Tidak. Saya ada fakta loh di sini. Ada fakta ternyata Akbar adalah seorang playboy. Betul? Betulnya? Keliru. Oh keliru. Ya, enggak, belum sampai di situ orang ya, sabar santai. Karena kita akan berbincang santai di sini. Nah ini Akbar seorang usahawan muda. Kita sedikit menyentuh tentang tema kita, subjugatif dan adaptif. Itu kan ada kayak dominasi dari orang tua supaya harus nurutin mereka berbagai macam hal termasuk cita-cita. Itu Akbar sendiri ngalamin nggak? Kalau dalam keluarga, saya lebih dibiasakan untuk mengambil keputusan. Oh gitu. Seperti orang tua sampai di batas-batas pengawalan. Seperti itu. Keren ya. Orang tuanya bisa memberikan kesempatan kepada seorang anak untuk menentukan pilihannya sendiri gitu. Kalau orang tua saya enggak. Justru dominasinya luar biasa. Jadi kamu juga tetap harus ada garis-garis yang harus kamu jangan lewati gitu. Kalau kamu sendiri ada batasan tersendiri? Ada ya. Misalnya kayak apa itu batasannya? Jadi di rumah itu ada satu bingkai yang isinya visi misi, entah itu agamis, nasionalis, dan beberapa visi misi yang lain. Dan itu di beberapa fase pertumbuhan anak-anak dalam keluarga itu selalu diingatkan, kemudian dijadikan doktrin, dan itulah yang jadi bagian daripada pertumbuhan anak-anak di dalam keluarga. Jadi meski diajarkan untuk bisa memilih jalan, tapi juga ada batasan gitu kan. Ada batasan yang memang
oh nggak bisa sampai sini. Silakan kamu milih jalan kiri kanan, tapi dalam artian tetap ada batasan, jangan sampai di batasan ini, ya. Keren, luar biasa. Kalau untuk ayah ibu sendiri, backgroundnya apa? Ayah ibu alhamdulillah sekarang PNS, tapi di samping itu bertani juga. Udah ada dorongan harus jadi PNS juga gitu ya. Saya dibebaskan untuk mengambil keputusan. Tapi ada dokternya, PNS sudah nuno. Oh, kayaknya PNS itu udah tunjangan bla 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 bla. Mungkin sedikit ada, tapi penekanannya bukan di wilayah itu, tapi di wilayah yang penting kita masih bisa bermanfaat untuk orang, kita bisa memberikan banyak dampak ya. Selagi itu ada, silakan. Keren. Itu kalau bisa dibilang, menurut saya sedikit sekali orang tua yang seperti itu. Karena lebih banyak adalah orang tua yang mendominasi anak. Ya. Selalu menekankan bahwa IPA suara adalah hukum, gitu kan? Tidak bisa dilanggar. Ya. Tapi kalau orang tua nggak ada gitu ya? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya. Tapi kalau soal didikan, menurut Akbar masa kecil sampai saat ini keras nggak sih? Mengenai konsisten di dalam hal ini kenakalan apa, orang tua selalu mengingatkan. Dan menurut saya itu lumayan keras karena memang di fase anak-anak itu kan kita sedang dibentuk sebenarnya, sehingga ketika kita masuk di remaja sampai dengan taruna, ya kita sudah ada dalam karakter yang baik. Ya. Keren, luar biasa. Orang tua dari Akbar sendiri itu mengajarkan bahwa setiap jalan yang dipilih adalah hal yang harus ada resiko yang ditanggung sendiri gitu ya, dan harus siap dengan itu ya, Pak ya. Termasuk untuk memilih menjadi usahawan. Iya, kalau untuk usaha sendiri, orang tua pun memberikan banyak dukungan, karena memang orang tua pun ya bertani bagian dari usaha juga. Nah itu yang saya tertarik, Bang. PNS atau ASN bertani itu gimana sih? Jadi awalnya orang tua saya kan pegawai, dan di waktu itu kedua orang tua saya masih guru posisinya, dan kita punya ladang kecil. Dan sepulang sekolah, setelah mengajar, ya orang tua bertani dan mengajak saya di situ. Jadi anak-anak juga diajak untuk bertani? Ya. Itu keren, luar biasa. Saya salut sama orang tuanya Akbar ya, bisa mengajarkan hal-hal yang sebenarnya juga tidak sedikit orang tua yang justru memanjakan anaknya ya. Apalagi orang-orang yang dalam kategori ASN sendiri, kalau menurut kesempatan saya sendiri ya, itu adalah orang yang mampu loh. Tapi mereka tidak membuat anaknya manja, justru mengajarkan kepada anak-anaknya untuk bisa bertarung dengan dunia istilahnya ya. Sehingga menjadi, makanya nggak heran kalau Akbar tiba-tiba jadi orang yang luar biasa, usahawan muda ya. Itu terganggu nggak dengan misalnya nih contoh nih, kan ada teman ya, ada teman-teman yang masih ya bergaul, masih gaul bos, masih gaul. Ya. Sementara Akbar itu harus memikirkan bagaimana caranya supaya usaha saya ini jadi lancar ya. Awalnya ketika saya buka usaha, hal pertama yang saya temukan adalah kemarin saya nongkrong sama-sama dengan mereka, tapi hari ini mereka nongkrong di tempat saya. Nah itu satu kebanggaan yang buat saya, oh ya di sini saja mereka mengeluarkan uang, ya saya mendapatkan uang. Artinya kita di usia ini sudah mampu mempertimbangkan hal apa yang baik dan tidak seperti itu sih. Luar biasa. Keren. Saya juga baru kepikiran kalau misalnya benar yang kamu katakan tadi, Pak, bahwa ya kenapa kalau misalnya daripada orang nongkrong di tempat sana kan, mending saya sediakan tempat jadi usaha saya, teman-teman nongkrong di sini gitu kan. Nggak kepikiran ya. Serius, saya lebih milih untuk nongkrong di tempat lain. Kenapa saya nggak buka usaha gitu ya? Tapi gini, Bar, orang tua yang memilih untuk menghadirkan ini, maksudnya kayak gini, ya Akbar buka usaha Avejo, atau mungkin Akbar sendiri yang milih dan seterusnya. Sebelumnya kan saya latar belakangnya teknik industri, karena saya kuliah di teknik industri. Dan di situ kita akan selalu membahas tentang bagaimana satu sistem industri atau bisnis itu dijalankan. Dan tentunya minat di bidang itu tumbuh di dalam diri saya. Dan terkait dengan orang tua sama sekali tidak memberikan arahan, kau harus bisnis, kau harus kafe dan lain-lain. Tapi doktrin yang diberikan itu membuat saya punya inspirasi itu. Jadi bentuk doktrin yang diberikan adalah semoga ketika kau wisuda, kau tidak pernah merasakan satu detik pun udara pengangguran. Nah, artinya asumsi yang terbangun di dalam pikiran saya adalah saya harus punya sesuatu yang membuat saya
tidak pernah merasakan sedetik pun udara pengangguran. Jadi pas wisuda langsung ya? Iya. Langsung. Atau mungkin waktu sebelum wisuda udah jalan ini? Jadi sebelum kafe, saya punya beberapa rintisan yang saya lakukan, seperti konsultan interior, desain interior, kemudian ada jasa bunga hias dan tanaman-tanaman hortikultura perkebunan. Dan itu masih jalan? Ya, masih jalan. Masih jalan. Yang jalankan Akbar sendiri atau ada yang ada rekan-rekan lain, tapi yang coba manajerial saya. Ya, luar biasa ya. Manajerial untuk usaha lain, manajerial untuk kafe. Nggak capek bos? Sebenarnya ada satu niatan besar yang membuat saya hari ini bisa kokoh seperti itu. Salah satunya adalah ketika nanti saya bertemu dengan calon mertua, saya punya niatan akan buat satu strategi. Jadi mungkin saya sudah terlanjur bagikan ini. Ya, oke. Sama teman-teman. Ini belum pernah dibongkar ya? Ya. Nah, ini sekarang perdana dibongkar Akbar ya. DP strategi bagaimana DP cara supaya mendapat restu dari orang tua mertua sayang. Oke. Jadi begini, saya punya target ketika saya berhadapan dengan calon mertua, kemudian ditanya, sekarang kerja apa deh? Ya, saya akan bilang, saya tidak kerja Pak. Jadi dia dapat trigger bahwasanya ya bagaimana anak ini mau dianggap kayak pengangguran gitu kan ya. Ya. Tapi setelah dia bingung dan ragu, di situ justru peluang saya masuk. Saya akan bilang, jadi begini Pak, di usia sekian sampai dengan sekian, saya sudah habiskan waktu itu untuk bekerja. Sekarang saya tinggal duduk dan mengontrol, tapi saya sudah tidak bekerja. Jadi kalau Bapak tanya, saya bekerja di mana? Ya saya tidak kerja. Tapi di balik itu, masa muda saya berusaha untuk habiskan di dalam kerja keras. Luar biasa, biar nanti kan ketika muda kerja keras, tua kayak raya. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan ya Akbar bisa jadi orang yang sukses ke depan. Nah, itu kan kafe namanya Jenit gitu kan. Jenit. Oh, Jenit. Itu ada filosofi apa? Apakah kamu mungkin masih muda suka jenit-jenit sama cewek gitu? Ya itu Genit oh, ya. Jenit, oh Genit, oh sorry, saya kira Jenit. Oh, so ganti dan, oh ya oke. Kenapa Jenit? Jadi begini, waktu itu kita punya niatan yang sama di beberapa teman-teman yang saya ajak. Kita ingin ada kebaikan yang bisa tersalurkan lewat bisnis ini. Jadi kita cari-cari istilah yang belum ada dan itu sangat sulit tentunya. Dan kita temukan satu, jadi zenit ini di dalam istilah astronomi itu adalah garis lurus di atas pengamat. Garis lurus di atas pengamat. Nah, kita pakai pendekatan teologis yang kedua. Teologis kan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Jadi kita harapkan dengan nama Zenit kita mampu untuk berbisnis dengan niatan yang baik dan lurus karena keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Begini kalau orang yang super cerdas kalau misalnya cari nama ya. Kalau orang yang malas ya tinggal Akbar Cafe selesai atau Zil Cafe selesai. Ini Zenit ada filosofinya kan. Nah itu bedanya dengan kafe-kafe yang lain. Ansik. Makanya nggak heran kalau misalnya kafe ini saya kan udah berapa kali ya Bar ya nongkrong di sini sama teman-teman dari WeHead. Itu suka lihat yang datang ke sini itu luar biasa. Percakapannya pun sedikit-sedikit saya dengar bukan percakapan yang kayak hari ini gagas, hari bolong, tidak ada. Yang mereka bahas itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan ya nasionalisme macam-macam. Jadi ya wajar lah kalau misalnya namanya juga pemilihannya menurut saya jenius, gitu, jelas, keren. Kita sedikit menyentuh ke tema ya terkait sublimatif dan adaptif. Kalau menurut Akbar nih, Akbar sendiri, ketika sekarang kan masih tetap didominasi oleh tidak sedikit orang tua yang mendominasi pilihan anak-anak harus mana mesti jadi PNS, mana mesti jadi polisi, mana. Nah, kalau pemikiran Akbar sendiri, kira-kira itu gimana? Kalau menurut saya, alangkah baiknya tidak ada orang tua yang coba mengekang keputusan atau keinginan anak. Karena ada satu pepatah yang bilang, jangan pernah mengukur ikan dari cara dia memanjat. Artinya setiap anak itu punya potensi dan orang tua harus memahami itu. Seperti itu. Dan kalau misalnya ada satu keinginan anak yang dia miliki, kemudian orang tua mengarahkan ke hal yang lain, sebenarnya dia tidak ingin. Nah, sebenarnya kan dia terpaksa melakukan itu dan mungkin tidak maksimal. Betul, tidak akan profesional ya. Karena hanya tekanan dan pilihan orang tua gitu ya. Saya justru kepikiran seperti yang Akbar bilang tadi, kalau misalnya ikan diukur dari cara memanjat, dia akan terlihat bodoh selama hidupnya gitu kan. Ya ikan ya silakan berenang gitu ya. Keren. Jadi Akbar tidak setuju dengan yang
subdumatif ya, Iya. dominan dari orang tua. Kalau untuk adaptif sendiri, setuju nggak sih kalau misalnya anak muda itu harus adaptif? Jadi terkait itu saya sangat setuju karena memang baiknya orang itu punya mindset yang fleksibel dan relevan terhadap situasi. Karena saya ambil contoh misalnya hari ini kita masih ingin berbisnis kompor tungku misalnya, ya tidak akan laku karena ya kita harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kita harus pakai kompor listrik mungkin, gas mungkin, karena itu di waktu sekarang itu yang lebih efisien seperti itu. Jadi memang adaptasi dan relevansi sikap terhadap kondisi sosial itu sangat penting. Tapi sebelumnya untuk warganet yang lagi nongkrongin kita di sini, kalau misalnya terdengar suara-suara yang meletup-letup, ya mohon maaf nih sebelumnya ya, karena memang nuansanya lagi euforia nih, lagi berbahagia karena akan menyambut tahun baru. Tapi Bar, balik lagi, seperti yang Akbar bilang tadi bahwa harus menyesuaikan dengan lingkungan dan seterusnya, dan saya pun jujur juga sepakat. Cuma memang kadang-kadang ada hal-hal yang susah juga untuk disesuaikan. Ya misalnya contoh ketika anak muda yang memilih bergaul, mohon maaf nih ya, dengan orang-orang yang nggak salah juga sih, cuma ya salah tempat mungkin ya. Ini bisa minum ya? Ya, silakan. Langsung minum tadi, pura-pura kan. Masih malu-malu. Kalau udah owner, mau jaga dulu, mau matanya. Ya, maksudnya gini Pak, harus menyesuaikan dengan lingkungan, beradaptasi. Kalau menurut kamu, Sebenarnya bisa, setiap orang bisa melakukan perubahan. Hanya saja kan banyak faktor yang menentukan dia mampu atau tidak. Latar belakang keluarganya, latar belakang pendidikannya, latar belakang ekonominya. Dan ada banyak korban daripada keterpurukan itu. ya betul. Seperti itu, jadi berpengaruh sampai dengan di mindset. Dan akhirnya sangat sulit untuk diajak melakukan perubahan. Sementara kan anak muda, ya tidak bisa dipungkiri, masih jiwa-jiwa muda yang mudah sekali untuk dikompor-kompori lah dan seterusnya. Kalau Akbar sendiri mudah nggak dikompori teman-teman? Kalau saya pahami diri saya cukup fleksibel, bisa. Justru mempengaruhi, karena saya dapat bocoran Akbar ini adalah seorang yang ya cukup berkecimpung dengan berbagai macam perkumpulan, pergaulan, Ya. gitu kan? Itu punya efek yang besar terhadap perkumpulan itu. Itu luar biasa. Ya, jadi ini termasuk juga didikan orang tua ya, sehingga bisa menjadi orang yang berpengaruh dalam satu lingkungan. Ya, Itu juga didikan orang tua. Iya. Nah, bicara soal adaptif, ini agak sedikit ini, Bar. Saya dapat bocoran bahwa Akbar ini adalah seorang atlet badminton. Ini kalau gue bilang nggak nyambung, Bar. Iya. Seharusnya kalau lu jadi usahawan, ya kan? Ya, ada gerai untuk olahraga ya, dan seterusnya. Ini kok malah bisa ke kafe? Itu gimana ceritanya kan? Atlet badminton jadi buka kafe kopi, gitu. Sebenarnya kan kita tidak bisa klaim juga Ya. masa lalu dan masa depan kita. Oh, gitu. Tidak bisa, karena memang ada banyak hal yang tidak linear, harus sesuai dengan masa lalu. Ya. Jadi sebenarnya waktu saya jadi atlet itu adalah rekomendasi daripada orang tua, karena memang di usia SMP dan SMA kan kita banyak waktu luang. Nah, jangan sampai salah pergaulan. Nah, lebih baik orang tua mengarahkan kita ke hal-hal Disalurkan ke olahraga. ya seperti itu. Kenapa milih badminton? Sebelumnya saya pilih bola. Ya. Tapi karena waktu itu di bola saya tidak bisa maksimal, saya pindah ke taekwondo. Setelah ke taekwondo, saya pun hanya sampai di sabuk kuning. Dan setelah itu saya berhenti. Dan ternyata bulu tangkis membuat Bakatnya saya di badminton. Ya, itu yang membawa kamu jadi atlet. Ya. Saya juga pun punya pengalaman terkait bakat ya. Sebelumnya lari atletik, ya, atletik jarak panjang 10 kilo. Itu sempat jadi PPLP. Saya coba meramu banyak masalah dan mengambil satu keputusan sebagai alternatif solusi. Bahwasanya saya harus bentuk ikatan pengusaha muda Gorontalo. Begitu. Karena memang yaitu beda ketika kita sama-sama dan kita terpecah belah. Banyak masalah yang sebenarnya kita bisa solusikan ketika kita sama-sama. Itu anggotanya berapa untuk Gorontalo untuk anggotanya itu? Kalau ikatan pengusaha muda, dia kemarin yang waktu deklarasi kurang lebih 40-an orang. Sekarang sudah banyak yang masuk di grup WhatsApp. Luar biasa. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa Akbar ini adalah seorang organisatoris. Bisa. Itu terbangun dari kuliah atau memang dari didikan orang tua? Jadi seorang pemimpin ya? Ya. Ya. Sebenarnya
Yang pertama saya harus bilang ada faktor genetik. Ada faktor genetik karena memang orang tua saya dua-dua pun bergelut di organisasi dan kalau bisa dibilang ya bagian dari aktivis di zamannya mereka. Dan setelah itu kan di kampus saya pun mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman di organisasi. Makanya memang karakter dan mindset yang mungkin saya punya itu hal-hal yang berbau organisasi. Luar biasa. Itu karena pengaruh orang tua yang mendidik anaknya menjadi orang yang bisa memilih keputusan. Akhirnya terbiasa jadi pemimpin. Nah saya dari kecil kurang jaga suruh-suruh, mana ikut. Jadi mental londo kurang jauh karena saya sendiri tahun 2000. Aduh, udah lihat tua sayang. Tahun 2000 terpaksa saya bilang ya, tahun 2003 SMP. SMP tahun berapa? Kalau tidak salah 2011. Oke, Allah Akbar. So tua sayang ya. Kalau mampu, makanya saya tadi ragu-ragu mau bilang, kenapa harus saya cerita ya? Itu Tuhan. Tapi itulah, setelah itu saya pindah. Jadi setelah atletik, ya sekitar setahun berikutnya saya ikut lagi seleksi di pencaksilat. Lulus lagi. Oke, jadi tidak sinkron sebenarnya. Cuman ya itulah, ya, kita nggak pernah tahu seperti apa yang tadi. Kita nggak pernah tahu kedepannya gimana. Ya, termasuk ini, yang dari atlet badminton jadi usahawan. Itu kan nggak pernah disangka-sangka. Untuk yang jadi sendiri udah berapa karyawan? Kalau untuk karyawan 1, tapi untuk teman-teman yang bantu itu 2 orang. Itu mitra konsorsium saya. Gitu. Mengerti, mitra konsorsium, mengerti. Ya, sama. Itu maksudnya bagaimana? Biasanya konsorsium itu beberapa orang atau lembaga yang bekerja sama untuk bangun satu bisnis begitu. Oh gitu ya, oke. Ya itu akhirnya saya kebetulan jadi host, jadi ada ikut Pak Andi Sadiki ya. Jadi saya senang nih bisa berbincang-bincang dengan orang yang luar biasa. Oke, lanjut lagi. Kalau misalnya gini Pak, orang tua terpaksa harus memilih karena memang dipaksa oleh satu kondisi ya. Misalnya kayak kalau Akbar sih seneng ya besar dari orang tua yang ya ada lah. Tapi kalau misalnya kayak orang-orang yang kurang beruntung gitu kan, sulit untuk memilih antara A dan B karena orang tua. Misalnya contoh nih Bare, ini pengalaman dari teman-teman yang karena orang tuanya adalah petani ya, akhirnya mau nggak mau setelah mereka selesai sekolah tak ada pilihan selain untuk ya harus dari petani juga gitu kan. Artinya memang nggak ada tekanan dari orang tua, tapi tekanan dari keadaan. Itu juga kan termasuk dari subnormatif itu sendiri kan. Nah, Akbar sendiri melihat ini gimana sih? Kalau memposisikan diri sebagai anak, yang pertama saya tidak tahu persis bagaimana posisi di orang-orang itu ya, seperti itu. Tapi kalau saya ada di posisi itu, mungkin hal pertama yang saya akan pikirkan adalah bagaimana saya memberikan pemahaman kepada orang tua bahwasanya saya memiliki jalan ini dan pertimbangannya ini dan kebaikannya ini seperti ini. Karena memang saya melihat di beberapa mindset orang tua, mereka mengarahkan ke hal yang baik, tapi itu tolak ukur yang semasa mereka muda. Seperti itu. Sepakat. Tapi tidak coba dievaluasi dengan relevansi zaman sekarang seperti itu. Betul, itulah. Saya nggak mau bilang kelemahan ya, bukan kelemahan orang tua. Cuma ya orang tua itu berpikiran bahwa apa yang menjadi pengalaman mereka itu harus sama dengan anak-anaknya, gitu kan? Ada pola pikir orang tua yang begini. Ini sudah sering dan ya jujur loh, keluarga saya, orang tua saya pun udah kayak, buat apa sekolah tinggi-tinggi? So ada presiden, so ada polisi, so ada tentara. Mau apa le? Sudah jawab bapak pacul jadi kobong, gitu kan? Itu kan karena memang tidak ada paksaan bahwa ya ada dominasi dari orang tua, cuma ya mematahkan semangat seorang anak gitu kan. Itu gimana kalau menurut misalnya pertama begini, kalau memang mindset itu sudah beku dan tidak bisa lagi dicairkan, oke, kita potong generasi istilahnya. Jadi pemahaman itu hanya akan sampai di generasi itu. Ketika saya memiliki keluarga dan memiliki anak, saya tidak akan lanjutkan pemahaman itu. Itu satunya. Yang berikut persoalan sudah tidak usah sekolah tinggi-tinggi dan lain-lain. Sebenarnya pemahamannya seperti ini. Kesuksesan dalam artian hidup itu melalui pendidikan itu bisa kita tunjang. Jadi potensi untuk sukses itu kita usahakan melalui pendidikan.
Dan kenapa seperti itu? Karena memang ya banyak melalui pendidikan banyak hal yang bisa kita dapatkan mengantarkan kita pada kesuksesan. Berbeda ketika orang-orang yang mungkin tidak sekolah. Jadi beda potensi sukses antara orang yang sekolah dan yang tidak sekolah. Jadi sebenarnya pendidikan itu adalah memperkecil potensi kegagalan. Betul sekali, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Bah. Sangat filosofis sekali ya, luar biasa. Ini yang seneng kalau saya ngobrol dengan orang yang punya visi yang luar biasa. Apalagi pernyataan tadi yang mematahkan. Benar, saya sepakat sekali. Kalaupun memang kita tidak bisa ya harus memilih pilihan orang tua, ketika kita sudah jadi orang tua ya, kita harus mematahkan orang baik. Oke, lanjut lagi ya. Kita sedikit sentuh terkait adaptif, artinya kita bisa beradaptasi dengan ini. Nah, Akbar sendiri mensiasati persaingan untuk bisa beradaptasi dengan banyaknya persaingan itu, apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Akbar? Jadi jauh sebelum Zenith berdiri, saya sudah melakukan perencanaan yang matang versi saya dan mitra, dan menurut kami itu adalah hal yang maksimal. Tapi mengenai persaingan, saya punya dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang bisnis, dan yang kedua dari sudut pandang teologis, itu yang keagamaan. Dari sudut pandang bisnis, saya punya statement dari mentor saya, bahwasanya dia bilang, jangan pernah buat model bisnis yang berusaha lebih dari bisnis yang lain. Karena ketika kita ada di posisi lebih, pasti ada yang lebih dan lebih lagi. Seperti itu. Maka di posisi itu, jadilah bisnis yang beda. Karena yang lebih belum tentu beda, tapi yang beda sudah pasti lebih. Seperti itu. Jadi hari ini Zenith, kita memiliki fondasi yang mengarah pada sesuatu yang beda, bukan yang lebih. Betul. Saya teringat dengan pernyataan yang pernah disampaikan oleh Panji siapa? Panji Wicaksono, siapa lah yang secara berbeda? Ya. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi mending beda daripada yang lebih baik. Karena ya kalau lebih baik itu sedikit sekali kontrasnya perbedaannya. Tapi kalau kita beda, itu pasti sangat bisa dilihat perbedaannya gitu ya. Luar biasa. Lanjut lagi, kan konsepnya adalah kopi cafe gitu kan, menjual kopi. Nah untuk mengolah kopi itu sendiri kan ada teknik sendiri gitu kan, ada caranya sendiri. Nah itu apa sendiri belajar atau belajar lagi atau gimana? Sebenarnya saya berangkat dari kayak tema daripada podcast ini, adaptif. Oh iya, adaptif. Jadi saya memang tidak punya basic kopi, tapi kan bisnis itu bisa dimulai berangkat dari inspirasi. Nah inspirasi itu terbagi dua hal, internal dan eksternal. Internalnya adalah passion, dan eksternalnya adalah peluang. Dan saya mengambil eksternal di sini, peluang. Karena memang peluang pasar kopi yang berkembang sekarang itu sangat luar biasa. Seperti itu ya. Jadi nggak ada nggak khusus lagi atau apa lah. Ya. Jadi dia berkembang, beradaptasi dengan situasi ya. Mungkin ada yang ingin apa sampaikan kepada anak muda terkait menjadi seorang anak yang tidak harus membanggakan kepada orang tua, tapi juga tidak monoton untuk nurut dengan permintaan orang tua terkait karir. Sebagai apa sih? Apa yang ingin saya katakan? Jadi teman-teman sekalian, memang di posisi anak kita dibimbing, dibina oleh orang tua, dan tidak lain keinginan orang tua itu adalah keinginan yang terbaik. Tapi keinginan yang terbaik itu belum tentu menjadi yang terbaik untuk anaknya. Karena memang ada beberapa hal yang hanya dipahami anak itu sendiri, entah itu dalam pergaulan, di dalam sekolah dan lain-lain. Tapi dalam hal ini bukan jadi satu masalah yang perlu kita bebani dalam pikiran. Hal yang ingin saya sampaikan adalah silakan bicarakan baik-baik dengan orang tua seperti apa keinginan teman-teman, dan di balik itu teman-teman bisa menyampaikan bahwasanya ini cita-cita saya, ini keinginan saya. Kenapa saya harus ke sana? Karena saya punya cita-cita lagi. Kadang-kala orang tua itu membimbing dan mengarahkan itu karena ragu dengan anaknya. Saya takut anak saya tidak sukses, anak saya tidak bisa jadi orang besar. Itu sebenarnya berangkat dari keraguan, sehingga orang tua harus membimbing lebih. Tapi ketika teman-teman mampu membangun kepercayaan, mampu membangun yaitu kepercayaan kepada orang tua, dan membuat orang tua jadi tidak ragu,
ya teman-teman akan mendapatkan itu. Dan alhamdulillah saya sudah membangun itu, dan seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya saya diberikan banyak kepercayaan, tapi di beberapa garis yang hampir saya lewati, saya kembali dibimbing dan kembali diberikan kepercayaan. Jadi ini memang banyak sering terjadi, tapi itu bukan hambatan untuk orang tua dan anak di dalam memperbaiki generasi yang akan datang. Seperti itu kayaknya. Oke, jadi luar biasa ya. Saya sepakat sekali ya bahwa memang kita memang nggak bisa memilih menjadi seorang anak dari siapa, tapi dalam artian apapun itu ya tetap harus nurut, tapi kita bisa ngomong baik-baik ya. Kita buktikan bahwa apa yang kita pilih adalah hal yang kita cintai, dan itu bisa menjadi hal yang bisa dibanggakan orang tua juga gitu ya. Intinya adalah buktikan ya, anak-anak muda di luar sana, warganet yang masih muda dan pengen menjadi apapun itu dan terpaksa harus berlawanan dengan apa yang diharapkan orang tua. Buktikan kepada orang tua kalian bahwa apa yang kalian pilih adalah hal yang sudah menjadi passion kalian, dan itu bisa menjadi sesuatu hal yang membanggakan orang tua ke depannya. Seperti itu Pak ya. Oke, sebelum kita closing, warganet semuanya, kita ingin kasih quick question kepada Akbar. Ini pilihannya hanya A atau B. Nah, ini saya mau pilih nih. Untuk nomor satunya, pilih kopi atau teh? Kopi. Kopi, kenapa? Karena memang kopi banyak dampak baiknya di hati. Nah, pilih badminton atau organisasi? Organisasi. Organisasi. Ya. Kenapa badminton? Karena ya itu mungkin sebatas olahraga yang ketika kita dalami, ya kita tidak akan bisa banyak berkembang karena kondisi di Gorontalo. Ya. Pergerakan olahraga di Gorontalo sangat kurang. Ya betul sekali ya, curhat nih. Bapak-bapak yang ada di provinsi, olahraga harus ditambah dukungannya ya. Oke, lanjut lagi. Lebih milih nongkrong sama teman-teman atau kumpul keluarga? Kumpul keluarga. Yakin? Yakin. Harusnya tidak itu tidak rame. Itu gimana? Jadi begini, menurut saya rumah yang terbaik itu bukan teman-teman, tapi keluarga. Ya itu apa ya, pertahanan terakhir. Ya, pertahanan terakhir keluarga. Ketika ada masalah, abang-abang, sorry su, panas ibu, gitu kan? Orang tua standby, sininya ya, luar biasa. Saya pengen nangis nih. Oke, tapi sebelum ke nomor ini, udah punya pasangan belum? Belum. Belum ya. Nah, kalau misalnya nih punya pasangan, pilih teman atau pasangan? Pasangan. Pasangan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, main futsal dulu, tapi pasangan antara akan ke ini di belanja. Pilih belanja dengan pasangan. Ya bisa antar, kalau bisa main dulu bareng teman-teman. Nggak mau rugi. Nggak mau rugi dia bos. Oke, kamu punya hobi motor atau mobil? Sebenarnya tidak ada hobi di wilayah itu sih. Tapi lebih sering mana? Motor atau mobil? Motor. Motor ya. Jadi nggak suka mobil. Sebenarnya lebih baik mobil kalau transportasi, tapi lebih enak bawa motor. Ya supaya baku polo di belakang. Tidak juga. Kalau di motor kan setengah mati tuh, nggak boleh baku polo, tolong. Tapi kan dalam motor tak kurung. Oke, ini masih berkaitan dengan pasangan. Akan dikasih pilihan antara pekerjaan dengan pasangan. Satu minta untuk ditemani, satu pekerjaan harus ditangani. Pilih pekerjaan atau pasangan? Oke, jadi saya punya orientasi pasangan ini istri ya? Ya, istri ya. Jadi karena saya sudah punya istri, mau sepenting apapun pekerjaan itu saya akan berusaha untuk istri. Kenapa? Ya pekerjaan saya bisa dapat, bahkan saya bisa buat mindset saya. Istri bisa dapat lagi. Terus seperti itu. Beda. Istri bisa dapat lagi loh. Oke. Jadi lebih pilih pasangan daripada pekerjaan. Pekerjaan masih bisa di ini. Benar. Ini lebih dekat mana? Ayah sama ibu? Antara duanya? Lebih dekat? Ibu. Ya. Kenapa lebih dekat ibu? Ayah jahat. Tidak juga. Tapi mungkin yang apa ya? Ya mungkin anak laki-laki lebih dekat sama ibu, dan anak perempuan kayaknya seperti itu. Saya kebalik malah. Saya lebih senang dengan papa karena papa dapat baveto. Kalau mama ikut baveto. Kalau punya mama udah pernah atau jarang baveto? Di masa kecil gitu loh. Sampai dengan sekarang. Sekarang lebih ke teguran ya, bukan baveto. Iya. Jadi makanya nggak heran kalau saya dekat dengan mama ya. Iya. Oke. Jelas. Pilih jadi PNS atau pengusaha? Usaha. Kenapa? PNS
gajinya dipatok. Menurut saya bisa tentukan saya ingin dapat berapa di bulan depan. Ya, seperti itu ya. Iya. Keren. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kak. Jadi begitu ya untuk warganet ya, warganet dimanapun berada, bahwa terkadang memang kita akan disulitkan dengan kondisi di mana harus memilih antara menuruti orang tua ya, atau dominasi dari orang tua seperti materi tadi sublumatif, atau kita akan memilih bisa beradaptasi dengan segala kemungkinan ke depan yang akan kita hadapi. Tapi yang paling penting seperti yang dikatakan Akbar, yang paling penting adalah kita mampu untuk bisa bersaing dengan kondisi yang akan kita hadapi ke depan, dan yang paling penting adalah bisa bertanggung jawab dan membuktikan kepada orang tua bahwa apa yang kita pilih adalah hal yang kemudian akan bisa memberikan dampak positif dan hal yang bisa membanggakan orang tua. Kalau sudah bisa bikin orang tua bahagia, ya pastilah orang tua pasti akan bangga dan gak akan membantah itu lagi ya, Mbak ya. Mereka akan justru akhirnya saya anak jadi orang luar biasa, meski ada tekanan dari saya. Akhirnya mereka pun misal kedepannya kamu pun akan mengubah itu. Ketika punya anak lagi, kamu akan bisa memberikan mereka kesempatan untuk memilih jalannya. Tapi ya harus ada batasan. Ketika sudah mulai lewat dari batasan itu, ya harus ada ya arahan lagi ya Pak ya. Oke, demikian untuk warganet. Terima kasih untuk BTS kita hari ini ya. Bercanda tapi serius, di mana kita akan membahas berbagai macam hal, problem yang serius dengan gaya-gaya yang sedikit slow mellow bercanda ya. Dan hanya ada di Winet ya. Ini dia BTS bercanda tapi serius, and see you next time. Bye bye. Bye bye. Thank you, bye.